Oke, kembali lagi ya teman-teman di YouTube saya di Jenny Edi. Oke, hari ini kita langsung bahas saja saham-saham yang di request ya. Yang pertama pasti kita bahas dulu Indeksita ya. Untuk hari ini ya puji Tuhan kita tadi pagi di grup Rekom itu kita sudah cuan ya satu saham itu sekitar 4% lebih ya. Tapi masih ada potensi naik nih kalau saya lihat ya untuk saham yang kita beri tadi pagi ya. Tapi untuk sekarang saya bahas dulu Indeksita lah ya. Indeksita maupun saham-saham yang di request teman-teman di grup Telegram saya. Yang mau join grup Telegram, link ada di bawah teman-teman di deskripsi ya. Oke, hmm, lagi di bawah ya. IHSG kita lagi sideways di bawah. Ini masih begitu aja mungkin buat base dulu lah di bawah ya. 6660, 6680 support resistennya sesuai dengan analisa kemarin 6700 sampai 6730 lah ya untuk sekarang. 6736 sih resisten kuatnya untuk indeks kita ya. Oke, langsung saja kita bahas saham yang di request ya. Pertama Adro. Wajar lah ya. Saham-saham batu bara turun dulu wajar. Karena call-nya juga anjlok dalam ya. Lebih dari, kalau nggak salah lebih dari 60% deh. Ya untuk batu bara dari high tertingginya di 2020, 2022 ya. Ya 2023 dia sedikit mendingin ya batu baranya. Tapi bukan berarti batu bara itu nggak akan naik lagi ya. Jadi konsep market itu ya turun ada potensi dia naik lagi ya. Begitulah. Ya mau Anda mau market apapun deh, nggak mungkin dia akan anjlok sedalam-dalamnya habis itu nggak bisa naik-naik lagi, nggak begitu ya. Jadi Anda harus tahu timing yang pas ya untuk ambil-ambil saham yang sedang murah ya seperti itu. Untuk Adro kemungkinan masih bisa turun ya kalau saya lihat kemungkinan masih bisa turun karena ada support yang sudah dijebol kalau saya lihat kemungkinan dia akan ke 2350 2400 ya. Resisten sekarang di 2420-an sampai 80 lah ya untuk Adro. 2500 sih itu resisten kuat untuk Adro ya. Posisinya jelas lagi downtrend ya untuk Adro. Lanjut ke Oasa ya. Oasa lagi di persimpangan bawah tapi ini ada titik penting ya. Kalau saya lihat ada titik penting di 145, 145. Selama dia 146 sih ya, 145, 14 entar saya lihat dulu ya. Ya 145. Ya titik penting 145 tidak boleh jebol ya. Maksimal penurunan di 144 lah ya. Batasi resiko di sana lah ya. Kalau sampai jebol sampai 144, nah itu berarti hati-hati udah mau ambles dalam. Tapi kalau masih bertahan di atas 144 145, oh saya ada kecenderungan bisa teknikal rebound ke resisten dia 15 bentar ya. 154 162. Ya, kalau bisa break lagi 162 cenderung bisa kembali uptrend ya. Kalau saya lihat pola awal sama ada potensi untuk rebound ya. Tapi ini hati-hati ini saham gorengan panas ya. Jadi semua bisa terjadi. Selama dia tidak ARB kemungkinan masih bisa cenderung naik. Ya, selama dia tidak dikunci ARB. Hari ini kan tidak dikunci ARB turunnya juga dalam penurunan yang masih bisa dikatakan wajar lah ya untuk Oasa. Dia lagi sideways di bawah. Oke, lanjut. Lanjut Wika. Wika. Jelas turun dalam, downtrend. Ya. Support 390, 380, resisten di 400, 416 dulu ya. Jelas lagi downtrend untuk Wika. Lanjut ke RMKE. Masih sideways di persimpangan atas ya. Masih belum terlalu buruk selama tidak jebol 850. Itu aja titik penting dia. Titik krusial RMKE di 850. Kalau 850 masih kuat, masih bisa naik. Tapi kalau 850 jebol, hati-hati bisa OTW ke 830 sampai di bawah 800. Ya, resisten ada di 880 sampai 900 dulu. Itu resisten kuat. Kalau dia bisa beli 900 lebih oke. Ya untuk RMKE. Posisinya masih uptrend kok. Lanjut ke RTX. RTX lagi di persimpangan ya. Tapi ini saham gorengan panas ya teman-teman ya. Lagi di persimpangan. Dan saya nggak suka candle-candle yang begini. Biasanya sudah dimulai ditinggalin nih. Ya hati-hati aja. Kalau udah keluar candle-candle nggak jelas. Kalau menurut saya ini saya kelihatan udah nggak jelas nih.
Hati-hati saja, ini mau ditinggalin ataupun mau dibawa turun. Biasanya seperti itu, ya. Kalau ketemu candle hijau tapi opennya di bawah, hijau open di bawah, itu hati-hati aja. Itu saya nggak suka kalau candle kebentuk begitu ya, seperti itu. Sekarang lagi di persimpangan, 210 tidak boleh jebol, jebol hati-hati bisa ambles di bawah 200 ya. Ini saya kasih tahu ini sudah nggak liquid. Sahamnya sudah nggak liquid, hati-hati aja. Ini mulai ditinggalin sebenarnya. Ya, ditinggalin pelan-pelan. Ya, kalau Anda nyangkut di sini hati-hati aja. Ya, semoga sih masih ada yang gerakin, tapi ini angin-anginan aja. Ya, bisa saja ambles ya. Hati-hati saja. Teman-teman yang ada, hati-hati. Resisten ada di 222, 230. Seperti itu. Saran saya kalau teman-teman masih pemula, jangan trading saham gorengan. Ya, tradinglah saham-saham yang bagus. Anda nyangkut di saham bagus, itu nggak perlu di stop loss juga cuan. Ngerti nggak? Tapi kalau Anda nyangkut saham gorengan, Anda nggak stop loss, jadi abut uang Anda. Ya, habis uang Anda, beneran. Anda bisa minus di atas 90% lah. Kalau Anda memang tradingnya saham gorengan, tiba-tiba sahamnya sudah tidak digoreng lagi, dibawa turun terus, nah itu habis aset Anda. Ya saran saya kalau memang Anda masih pemula dan Anda nggak ngerti analisa, dan Anda tipe orang yang nggak mau stop loss, tradinglah di saham-saham yang bagus. Ya, seperti itu. Hill masih ada potensi naik ya, karena dia terpantul di 2.900 sampai 2.950. Intinya batas aman Hill di 2.950, kau jebol berarti nggak oke, tapi kalau masih di atas 2.950, apalagi di atas 3.000, potensinya masih akan coba naik ke, kalau saya lihat lumayan ya, ke 3.100 sampai 3.200 ya untuk Hill. Ya kalau dia bisa naik lagi di atas 3.100 berarti dia mulai kembali naik lagi ya untuk Hill. Seperti itu. Kemarin turunnya wajar karena sudah memang ketinggian banget ya saham Hill. Lanjut kita coba lihat MDKA. MDKA mah ya nggak masalah kalau saya ya. Kalau saya mah MDKA termasuk saham yang tidak terlalu buruk lah ya. Masih ada potensi untuk naik, cuma mau sabar aja ya. Mau sabar aja saya lihat dulu ya. Udah termasuk harga murah kok ini. Nah, ya udah terdiskon juga harganya, tinggal tunggu momentum mantul aja. Untuk sekarang support di 2950, 3.000, resisten ada di, nah, saya lihat dulu. Resisten di 3.100 sampai 3.250 ya untuk MDK. Lanjut, jelas ini lagi downtrend ya MDK-nya ya. Lanjut ke SMGR. SMGR mencoba kembali naik tapi belum confirm ya teman-teman. Belum confirm. Kalau dia mau confirm naik, dia tidak boleh jebol lebih dari 5.950. Ya, kalau jebol 5.950 berarti tidak confirm uptrend, turun lagi. Ya, tapi kalau dia bertahan di atas 5.950 berarti ada kemungkinan dia kembali uptrend dengan uji resisten 6.050, 6.150 ya. Untuk sekarang lagi mencoba kembali naik ya. Mencoba kembali uptrend tapi belum confirm saja. Lanjut ke RAM. RAM saham baru ya, baru IPO. Kalau dibilang analisa secara maksimal belum bisa, tapi untuk sekarang jelas masih uptrend. Ya, selama tidak jebol 570. Ya, selama 570 ini dijaga masih uptrend, tapi kalau 560 570-nya jebol, 560 deh. 560-nya kalau sampai jebol itu hati-hati, itu bisa ambles, tapi kalau 560 570-nya masih dijaga, ya kan ini ada gap ya, teman-teman, ada gap di bawah sini, deket nggak ketutup ya. Resisten ada di 6 630 660 itu resisten cukup kuat untuk RAAM. Ya, posisinya jelas masih uptrend. Tapi ini saham baru ya, teman-teman. Jadi Anda harus tahu resikonya seperti apa. Lanjut ke Medco, MDC. Masih downtrend ya, teman-teman. Ini energi, ya rata-rata semuanya turun. Rata-rata semuanya turun. Mau apa deh? Anda sebutkan aja. Mau coal, mau minyak. Ya, rata-rata semuanya hampir lagi downtrend. Ya, tapi ada momentum dia akan naik. Ya, intinya kamu pandai-pandai lah beli saham lagi murah, Anda cari, Anda berani hold ya silahkan. Medco 850 tidak boleh jebol, 850-nya jebol, OTW turun lagi ya.
bisa ke 800 820, tapi untuk sekarang masih masih mantul di 860 850. Ya, mungkin akan sideways di area bawah dulu dengan resisten 900 sampai 930 maksimal di sana ya. Jelas ini lagi downtrend ya untuk MDC-nya. Lanjut ke ITMG sama, ITMG pasti lagi downtrend ya. Ya, lagi downtrend sama, sama. Cuma gini deh, kalau Anda tahu analisa, Anda akan tahu timing-timing yang pas untuk serok saham yang bagus ya. Anda akan tahu timing-timingnya, tapi memang tidak seperti scalpingan. Ya, kalau Anda scalpingan, kita kan tradingnya hitungan harian atau per jam ya, itu bisa langsung cuan. Tapi kalau Anda serok saham, itu uji uji kesabaran sih. Tapi biasanya rewardnya juga cukup menarik. Selama Anda belinya di timing yang pas ya. Untuk ETMG juga lagi turun ya. Untuk sekarang support dia 24.500 ya. Sampai 24.000 lah. Ya, resisten ada di 24.800-an sampai 25.500-an ya untuk ITMG. Jelas ini lagi downtrend ya untuk ITMG sama. Semua saham-saham energi sekarang lagi downtrend ya rata-rata ya. Yang saya cek sekarang semua lagi turun saham-saham energi. BTPS juga lagi belum oke ya, lagi sideways di persimpangan bawah, support 1990 tidak boleh jebol, kalau jebol bisa confirm downtrend, tapi kalau masih bertahan, mungkin dia akan uji resisten di 2070, 2100 itu resisten cukup kuat. Ya, kalau dia mau kembali oke, dia harus break di atas 2100. Tapi kalau nggak bisa break, hati-hati dia cenderung masih bisa turun. Terakhir Tugu ya. Tugu, saya nggak pernah beli saham Tugu. Ya, masih di persimpangan lah, cenderung persimpangan bawah sekarang ya, hati-hati aja. Cuma kalau saya lihat, intinya gini, dia tidak boleh jebol lebih dari 2150. Kalau jebol 2150, hati-hati, batasi resiko di sana kalau teman-teman ada. Ya, karena itu cenderung bisa downtrend kalau dia jebol 2150-nya. Tapi kalau masih bertahan, masih kuat, apalagi masih di atas 2200, kemungkinan masih bisa coba resisten ke 2270 maksimal di 2350. Nah, kalau dia mau kembali uptrend, dia harus di atas 2300 minimal. Minimal. Ya akan lebih bagus, dia akan bisa break di 2350. Nah, itu kembali uptrend. Ya untuk Tugu. Seperti itu. Untuk sekarang lagi di persimpangan bawah. Intinya titik support kuat 2150 tidak boleh jebol. Oke? Mungkin sekian dulu video kali ini sama teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu diberkati apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan, jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih, salam cuan.